Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari masyarakat secara luas, tentunya kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak mungkin akan kita jalani sendiri. Tapi hidup ini adalah berkelompok. Hidup ini adalah bagian kita sebagai makhluk sosial dengan yang lain. Tentunya kita harus menyadari bahwa di antara sekian saudara-saudara kita, ada yang memiliki ekonomi yang cukup, ada yang berkecukupan, dan ada pula yang berkekurangan. Nah, tentunya lewat siaran atau tayangan ini, mari kita mencoba untuk bersama-sama memberikan hal yang terbaik bagi orang lain, khususnya bagi saudara-saudara kita yang du'afa dan mustada'af. Maka sesungguhnya pada bulan Ramadan yang mulia ini adalah bulan yang sangat penting, sangat istimewa untuk kita berbagi pada orang lain, berbagi pada sesama. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kalau kita ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang bergembira, gembirakanlah orang lain. Syaratnya tersebut sederhana sebenarnya. Kalau orang lain bahagia, kita akan bahagia. Seperti misalnya kalau sebagai seorang suami, ketika melihat istrinya bahagia, maka suami akan bahagia. Ketika menjadi seorang ayah melihat anaknya bahagia, maka ayahnya juga akan bahagia. Berarti kuncinya adalah ketika kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ketika kita ingin menjadi orang yang berkecukupan dalam rezeki, cukupkanlah rezeki orang lain. Seperti halnya begini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya orang menanam padi, sebagai seorang petani, satu petak dia menanam, ketika ingin kalau tanamannya baik di satu petak itu, maka perbaikilah sekelilingnya. Kalau kita ingin yang terbaik sementara lingkungannya kita nggak urus, banyak hama, banyak serangan-serangan hama, maka kita pun juga akan kena. Maka prinsipnya adalah yaitu kalau kita ingin berbahagia, kita ingin menjadi orang yang senantiasa berkecukupan, maka jangan lupakan sekitar kita, jangan lupakan saudara-saudara kita. Nah, maka di dalam ajaran Islam ada satu peluang untuk itu sebagai sebuah dimensi ibadah, yaitu kita berzakat. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Nah, ini adalah ayat untuk memberikan sebuah kesadaran kita berzakat. Kalau kita merujuk pada ayat itu, maka ada kalimat khudz, ambillah. Maka pada zaman para sahabat, jadi memungut zakat. Bukan kita yang menyerahkan, tapi dipungut zakatnya oleh pemerintah. Namun sekarang ini alhamdulillah sudah banyak lembaga filantropi yang memfasilitasi bagi kita umat Islam untuk berbagi melalui zakat, melalui lembaga-lembaga yang terpercaya. Maka mari lembaga yang terpercaya itu kita gunakan agar harta kita ini bersih. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat tadi dijelaskan, faradu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lisoim minallah fi barofas. Bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari apa? Dari perkataan yang kotor, dari perbuatan yang sia-sia, dan memberikan makan orang miskin. Tu'matan lil masakin. Nah, ini adalah sebagai sebuah penguat untuk kita bahwa kita ini diberikan sebuah perintah, diberikan sebuah anjuran untuk berbagi pada orang lain.
bahwa zakat sesungguhnya adalah kembali kepada kita. Harta kita akan bersih, kemudian harta kita akan berkembang. Bukan sebaliknya, kita akan terkurangi dengan apa yang kita keluarkan. Maka kalau ingin harta kita bersih, kalau ingin harta kita berkembang, zakat. Maka ada lembaga Lazismu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Melalui lembaga tersebut, insya Allah ini sudah menjadi lembaga yang legal, lembaga yang terpercaya, yang tentunya memiliki kontribusi besar untuk umat bukan hanya di Indonesia, tapi untuk dunia internasional. Maka sebagian yang kita miliki ini akan sangat berharga bagi orang lain. Mungkin bagi kita belum seberapa, tapi bagi orang lain akan sangat berharga sekali. Maka lewat tayangan ini saya mengetuk dan memberikan sebuah nasihat bersama-sama agar kita terketuk untuk membantu pada orang lain. Dan terlebih lagi adalah ketika kita di akhir Ramadan, kita akan melakukan salah satu, yaitu ibadah penting, yaitu zakat fitrah. Kenapa demikian? Ini adalah bagian penting untuk melatih kita untuk memberikan yang terbaik pada orang lain. Zakatul fitri tu'matan liso'im batuhrotan liso'im. Bahwa zakat fitrah yang kita salurkan, ya, yang kita tunaikan itu adalah untuk membersihkan kita orang yang berpuasa. Dari apa? Dari minar lagwi warrofas, dari sesuatu yang sia-sia, dari perkataan-perkataan kita yang kurang baik. Maka disitulah manfaat dan hikmah ketika kita berzakat fitrah. Maka para pemirsa yang berbahagia, jangan tunggu dan jangan kita menunda sebuah kebaikan. Agar hidup kita lebih baik, agar kita dapat memberikan yang terbaik pada orang lain, lakukan sekarang. Dan kita rencanakan dan kita lakukan. Bukan kita tunda-tunda tahun depan seterusnya. Umur kita terbatas. Kita tidak tahu kapan, di mana kita akan berakhir. Maka momentum ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbagi pada orang lain. Para pemirsa, dimanapun berada yang berbahagia, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bahwa ketika kita ingin berbahagia, maka bahagiakan orang lain. Ketika kita ingin berkecukupan, cukupilah orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.